Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya akan mencoba menjelaskan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Bersama saya Melania Rizka Puspitasari, CGP Angkatan 11. Saya mengajar di SD Negeri Karangbangun, mengampu kelas 6. Di sini saya akan menjelaskan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Garis besar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun, peranan dalam proses pendidikan, penguatan kodrat murid, dan yang terakhir berhamba pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan upaya untuk mempersiapkan segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam hidup berbudaya. Jadi pendidikan di sekolah merupakan sarana untuk mempersiapkan anak di kehidupan selanjutnya, baik itu sebagai warga masyarakat, warga negara maupun warga negara yang berbudaya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan adalah mengedepankan segala kompetensi, minat, dan bakat siswa untuk mencapai kebahagiaannya secara pribadi maupun secara sebagai anggota masyarakat secara utuh. Ada kata menuntun, yaitu anak diberi kebebasan, pendidik sebagai pamong, memberi arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi dalam menuntun terdapat kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman mengikuti proses perkembangan zaman. Terdapat 3 peranan dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama sebagai lahan, yang kedua guru sebagai petani, yang ketiga siswa sebagai benih. Jadi pendidikan itu adalah lahan, guru menanam benih yaitu berupa ilmu dan juga akhlak yang tumbuh dalam bibit yaitu siswa itu sendiri. Diharapkan siswa itu dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan kompetensi dan juga bakat dan minat yang dimiliki. Pendidikan yang berpihak pada anak. Seorang pendidik dituntut untuk mampu melayani berbagai bentuk kebutuhan peserta didiknya, baik itu kompetensinya maupun cara belajarnya. Kita sebagai guru seyogyanya dituntut untuk mampu melayani berbagai kebutuhan siswa, karena pendidikan berpihak pada anak. Implementasi kodrat alam di lingkungan sekitar belajar kami yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler, yaitu yang pertama ada kegiatan menari, pramuka, keolahragaan, dan juga seni teater. Alasan ekstrakurikuler dapat sebagai wujud dari kodrat alam, yaitu di mana kegiatan ekstrakurikuler terdapat berbagai macam ekstrakurikuler sehingga siswa diarahkan untuk mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa. Lalu untuk kodrat zaman, implementasi di sekolah yaitu pembelajaran yang memanfaatkan perkembangan iptek seperti pada contoh gambar tersebut. Mengapa pembelajaran iptek sesuai dengan kodrat zaman? Karena pembelajaran yang memanfaatkan perkembangan iptek sesuai dengan prinsip KHD, yaitu sesuai dengan kodrat zaman, di mana pembelajaran berkaitan dan pemenuhan untuk mengakomodasi atau memadukan bakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk pembentukan akhlak dan moral, kami menerapkan pembiasaan, yaitu mengedepankan adab atau unggah-ungguh dalam berinteraksi melalui pembiasaan diri siswa akan semboyan 5S, senyum, salam, sapa, dan santun.
Alasan melalui pembiasaan siswa dididik moral dan akhlak yang sesuai dengan pemikiran KHD. Siswa akan terbiasa dalam mengedepankan akhlak dan moral karena sudah menjadi pembiasaan sehari-hari. Pemikiran KHD sesuai dengan pembiasaan ini karena pemikiran KHD mengedepankan akhlak dan moral. Tantangan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pembelajaran yang kurang menampung bakat dan minat siswa. Jadi pembelajaran hanya terpusat pada kemampuan akademis saja, tetapi kurang memperhatikan kemampuan dan kompetensi yang lain. Solusi dari tantangan tersebut yaitu pembelajaran di luar ruangan, pembelajaran yang bersifat holistik, yaitu menerapkan semua kemampuan siswa, dan juga pembelajaran yang bersifat diferensial dan memperhatikan cara belajar, minat, dan juga bakat siswa. Hal itu dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Demikian penjelasan saya, terima kasih.